Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersum Arif dari Forum News Network. Selamat menikmati akhir pekan. Semoga Anda tetap berbahagia bersama dengan keluarga. Harga saham Pantai Indah Kapuk 2 kembali ke jalur negatif setelah sebelumnya sempat rebound pada akhir pekan lalu. Dalam 2 hari terakhir pekan ini, setelah libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, ternyata emiten properti dengan nama PANI itu atau PANI itu tidak berhasil mempertahankan performanya. Secara berturut-turut pada hari Kamis dan Jumat, ini tanggal 30 dan 31 Januari 2025, harga saham PANI itu terus rontok. Dan yang lebih mengkhawatirkan ternyata tren negatif juga dialami oleh saham anak perusahaannya, yakni PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. Harga sahamnya itu malah anjlok lebih parah. Padahal ini kan baru saja melantai ke bursa pada tanggal 13 Januari atau awal tahun lalu. Awal pekan depan ini pada hari Senin ya, itu diperkirakan ketika bursa efek Indonesia itu mulai kembali aktif, tren negatif tersebut akan terus berlanjut. Karena isu negatif itu juga masih terus menghantam perusahaan patungan milik Aguan dan Antoni Salim itu. Bahkan belakangan ini malah makin parah ya. Kalau kondisinya terus berlanjut, ini ya investor itu bakal kabur dan ini makin boncos. Hari Kamis 30 Januari 2025 setelah libur panjang selama 5 hari, tadi yang saya sebut Isra Mi'raj dan juga Imlek ya. Anda sebagian saya yakin baru saja selesai menikmati libur panjang itu. Saham PANI ternyata tidak bisa mempertahankan performanya, nggak bisa mempertahankan keperkasaannya. Pada penutupan pasar harga saham ini pun turun menjadi Rp12.075. Ini turun signifikan sebesar 5,11%. Itu hari Kamisnya ya, ketika baru saja buka bursa saham. Pada hari Jumat 31 Januari kembali turun menjadi Rp11.575 atau turun 4,14%. Jadi selama 2 hari berturut-turut itu saham PANI turun sangat signifikan, yakni total ini sebesar 9,25%. Padahal pada hari Jumat kemarin tanggal 31 Januari 2025 itu indeks harga saham gabungan itu naik 0,5%. Jadi yang lain naik, malah ini turun ya PANI. Saham PANI pada pekan sebelumnya, yakni pada tanggal 24 Januari 2025 itu sempat rebound. Setelah 3 hari berturut-turut turun, itu kemudian mereka sempat rebound menjadi 12.725. Dan pada waktu itu kan saham PANI sempat memasuki zona merah, menyentuh level auto rejection bawah. Pada tanggal 23 Januari, saham PANI itu anjlok jadi Rp11.075. Ini merupakan posisi terendah sejak tanggal 20 Januari ketika saham PANI bertahan dalam angka 15.500. Tanggal 21 Januari kemudian turun lagi menjadi 14.100 dan tanggal 22 Januari itu turun lagi menjadi 13.825. Saham PANI pada bulan ini mencatat harga tertinggi itu pada tanggal 9 Januari. Nah, ini waktu itu diperdagangkan dalam penutupan pasarnya itu Rp18.175. Jika dihitung sejak harga tertinggi tanggal 9 Januari dan kemudian harga terendah pada tanggal 23 Januari atau selama 2 pekan, kapitalisasi marketnya itu menguap sebesar 120 triliun. Ini nggak main-main ya. Sementara kalau dilihat pada penutupan pasar saham tahun 2024 sampai tanggal 23 Januari atau year to date, saham PANI itu anjlok sebesar 30,78% dan terdepak dari 10 besar yang kapitalisasi pasarnya terbesar di Bursa Efek Indonesia. Ini serem ya kalau Anda yang aktif di pasar saham dan kemudian sampai anjlok 30,78%, ini pasti jadi mikir-mikir gitu, apakah mau hold atau mau lepas gitu, karena trennya kelihatannya ini akan terus menurun. Jadi kalau Anda memang investor kecil, ya ini betul-betul boncos. Sementara kalau investor besar kan masih tetap bisa menahannya dan kemudian menunggu momentum untuk melepasnya. Kinerja buruk di bursa saham ini tidak hanya dialami oleh PANI. Namun anak perusahaan PANI, yakni PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, ini baru melantai di bursa efek pada tanggal 13 Januari 2023 itu juga rontok. Ini bahkan lebih parah ini.
Memang kalau dilihat angkanya pada hari Jumat kemarin itu turun hanya tanda petik 2,73%. Tapi kalau kita simak penurunannya selama 5 hari itu mencapai 17,69%. PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK ini melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering itu pada tanggal 13 Januari. Mereka itu melakukan penawaran umumnya itu pada tanggal 3 sampai 9 Januari 2025 dan total saham yang ditawarkan mencapai 566.894.500 saham atau 10% dari saham yang ditempatkan. Pada waktu itu saya membaca ini di berbagai media, Sekretaris Perusahaan PANI Kristi Graciela menyatakan bahwa investor itu menaruh antusiasme tinggi terhadap saham CBDK yang tercermin dari adanya kelebihan permintaan hingga 344,28 kali dalam penjataan tersebut. Ini kalau seperti jadi ingat Pak Jokowi ini ya, oversubscribe gitu ya, IKN oversubscribe. Dan total nama yang ikut berpartisipasi dalam IPO CBDK itu mencapai 168.874 investor dan mereka rata-rata mendapatkan alokasi itu di 0,88%. Ya, karena banyak sekali yang berminat. Namun hanya dalam beberapa hari Bursa Efek Indonesia menyoroti saham CBDK itu mengalami kenaikan harga yang tidak wajar atau unusual market activity. Nah, ini mesti hati-hati ya hadapi situasi semacam ini. Jangan euforia dulu karena bisa jadi digoreng gitu ya. Nanti ada yang ngambil untung dari situ. Nah, kemudian ini Bursa Efek itu pada tanggal 20 Januari kemarin membuat pengumuman semacam ini terkait dengan terjadinya unusual market activity atau atas saham tersebut. Kami informasikan bahwa bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham tersebut. Nah, benar saja karena pada tanggal 21 Januari itu CBDK bersama dengan PANI itu mengalami penurunan tajam hingga menyentuh auto rejection bawah. Ini turunnya sebesar 19,89%, itu harganya ditawarkan pada 7.550 pada perdagangan kemarin. Sebelumnya itu kan di atas angkanya di atas 8 ribuan. Dengan transaksi mencatatkan volume 93,55 juta saham, frekuensi 67.714 kali dan nilainya mencapai 779,57 miliar. Ini kemudian dia menjadi sorotan ya. Apa sesungguhnya yang terjadi? Yang begini-gini mesti hati-hati kalau Anda bermain di bursa saham. Tapi kalau kita lihat trennya, ini kemungkinan besar akan turun. Kenapa? Karena ini kan namanya jual saham itu kan atau kinerja saham itu biasanya berkaitan dengan persepsi, market. Dan persepsi itu macam-macam terbentuk ya seperti ini sekarang isu-isu negatif dan sebagainya atau perubahan-perubahan situasi politik itu berdampak sangat serius terhadap nilai saham. Dan ini kan PANI sekarang ini beserta tentu anak-anak perusahaan yang sudah melantai ini dipastikan akan mengalami fluktuasi yang luar biasa karena kasus pagar laut ini memang mengguncang, bukan hanya mengguncang Agung Sedayu Group tapi mengguncang publik dan ini masih terus berlanjut kendati sudah ada pembongkaran pagar laut dan ada pembatalan SHGB dan SHM yang dimiliki oleh anak-anak perusahaan PT Indah Kapuk 2 ini. Nah, apalagi kemarin hari Jumat itu kan Abraham Samad mantan pimpinan KPK bersama sejumlah aktivis ada Said Didu, Eros Jarot, kemudian Antoni Budiawan, Lukas Luarso dan lain-lain itu kan mendatangi KPK, mereka membawa segepok data-data dan kemudian para aktivis ini mendesak ini aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil mendesak agar Aguan itu segera ditangkap karena dari data-data dan penelaahan mereka ini itu sudah memenuhi unsur untuk dilakukan penangkapan terhadap Aguan. Ini jangan main-main ya karena orang seperti Abraham Samad kan pernah menjadi ketua KPK dan kemarin juga ada Muhammad Yasin wakil ketua KPK juga. Jadi mereka tidak asal datang ke KPK dengan data-data tuduhan yang atau dugaan korupsi ngawur dan kemudian dengan mudah disebut itu sebagai hoax gitu ya karena tentu saja mereka ini juga mempertaruhkan reputasinya. Nah, tapi balik lagi kalau ke soal dampaknya terhadap harga-harga saham dari perusahaannya PT Aguan, ya ini pasti akan trennya sangat negatif. Apalagi seperti dikatakan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardika bahwa KPK itu akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Abraham Samad dan teman-temannya dan berbeda dengan para pelapor yang lainnya biasanya diterima oleh Humas oleh KPK atau bidang pengaduan dari KPK
dan kemudian data-data laporan dimasukkan dalam Dumas, difailkan dalam Dumas. Kemarin itu kan mereka bahkan sempat bertemu dengan Ketua KPK Setio Budianto bersama dengan dua orang wakil Ketua KPK. Jadi ini sangat serius ya, dan ini juga selain menyangkut reputasi dari Abraham Samad dan kawan-kawan, juga menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga seperti KPK. Nah, artinya kalau kemudian proses ini ditindaklanjuti oleh KPK, kan ini akan persepsi pasar terhadap saham-saham dan kinerja dari perusahaan-perusahaan atau emiten dari yang dimiliki oleh Agung Sedayu Group ini ya bakal sangat terpengaruh, terus mengalami turbulensi. Jadi buat Anda yang sekarang sedang memegang saham-saham dari Agung Sedayu Group, itu mesti mulai cermat gitu. Apakah mulai dilepas atau ditahan? Kemudian katakanlah kalau sekarang Anda tetap menahan karena harganya sudah turun jauh, apakah kemudian ini tidak tanpa rugi atau Anda melakukan cut loss gitu, atau tetap mempertahankan itu dengan risiko ada kemungkinan besar saham-saham itu akan terus menurun. Tapi mungkin Anda yang lebih paham soal ini. Saya melihatnya dari sisi politik saja, bahwa kelihatannya kalau dari sisi politiknya kasusnya akan terus berlanjut. Sekarang ini kan seperti yang dilakukan oleh Kementerian ATR, mereka sudah terus melakukan investigasi, sudah membatalkan 50 HGB yang ada di Desa Kohot, dan kemungkinan seperti dikatakan oleh Menteri ATR kan masih akan terus ada pembatalan-pembatalan kalau lihat tanda-tandanya, karena memang agak aneh, ada sertifikat hak guna bangunan dan kemudian sertifikat hak milik di perairan atau di lautan. Walaupun kepala desa Kohot misalnya ngotot bahwa itu tadinya adalah tambak milik warga yang pada waktu itu sudah memiliki girik, tapi kan citra satelit yang bisa diakses secara terbuka oleh publik menunjukkan bahwa di kawasan itu tidak pernah ada namanya tambak dan tidak pernah ada abrasi. Karena seperti dikatakan oleh seorang ahli dari BRIN juga menyatakan bahwa karakter laut utara di Banten itu berbeda dengan laut selatan. Jadi yang terjadi ombaknya itu justru jenis kecil, dan yang kecenderungannya malah menciptakan sedimentasi, bukan malah bukan menggerus garis pantai dan kemudian membuat tambak-tambak warga itu atau empang-empang warga itu yang tadinya empang berubah menjadi lautan. Ini kelihatannya ngarang-ngarang banget. Jadi ini akan terus berlanjut kasusnya, tapi tergantung sebenarnya bagaimana nanti political will dari pemerintahannya Prabowo Subianto. Karena bagaimanapun juga kan mereka-mereka seperti Aguan dan Antoni Salim ini adalah para taipan yang selama ini mereka sudah biasa bermain-main dengan kekuasaan, mereka punya akses yang baik dengan kekuasaan gitu. Itu terutama di era Jokowi ya, kan mereka saling membantu. Aguan menyelamatkan muka Jokowi dengan melakukan groundbreakingan di IKN, dan kemudian sebagai imbalannya dia diberi status PSN. Sekarang kelihatannya sudah mulai kesaktiannya mulai luntur. Buktinya Pak Prabowo dengan tegas memerintahkan agar pagar laut itu tidak hanya dicabut, dibongkar, tapi juga diusut. Nah, diusut itu artinya apakah ada main-main ini antara aparat mulai dari level desa, kemudian kabupaten, provinsi, dan juga di Kementerian Agraria, dimulai dari Kepala Kantor Pertanahan di Tangerang, itu mesti dicari. Dan sejauh ini kalau yang dilakukan oleh Nusron Wahid, Menteri ATR, kan dia sudah mengambil tindakan tegas terhadap aparat di bawah yang yang diduga ini mereka bermain-main dengan aparat desa sehingga terbitnya sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di Laut Utara Tangerang. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.